Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Panglima Pandura Wicaksana, Prodi Ekonomi, Universitas Pancasakti. Pada video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan UAS perpajakan, yaitu ada beberapa soal yang akan dijawab. Oke, langsung saja. Yaitu UAS perpajakan. Yang pertama, sebutkan 3 syarat saja dalam penyelenggaraan pencatatan atau pembukuan dalam pajak. Yang pertama, syaratnya diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian, yang ketiga, diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Itu syarat untuk pencatatan. Yang kedua, sebutkan beberapa jenis pajak yang masuk dalam kategori penyetoran pajak dengan waktu penyetoran yang ditentukan. Buat tabelnya maksimal 4 jenis pajak yang Anda ketahui. Yang pertama, untuk surat pemberitahuan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi OP, batas waktu penyampaian SPT-nya paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang kedua, untuk SPT tahunan PPh wajib pajak badan, batas waktu penyampaian SPT-nya paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang ketiga, untuk SPT masa, batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 20 hari, kurang dari sebulan berarti, setelah akhir tahun pajak. Nah, untuk jenis tabelnya nanti akan ditampilkan di PPT-nya. Yang ketiga, soal ketiga, pajak penghasilan dikenakan atas subjek pajak. Sebutkan ada berapa subjek pajak yang dikenakan. Yaitu 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang industri atau imbalan dalam bentuk lain, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Kemudian hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, kemudian laba usaha, terus keuntungan karena penjualan atau karena pengalian harta. Yang keempat, uraikan beberapa hal yang tidak termasuk dalam subjek pajak dan perhitungkan pajaknya. Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang tidak termasuk subjek pajak adalah sebagai berikut. 1. Kantor perwakilan negara asing, itu tidak termasuk. Yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga Indonesia dan di Indonesia tidak memperoleh atau menerima penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara bersangkutan memberikan timbal balik. Itu tidak termasuk juga. Kemudian yang ketiga, organisasi internasional merupakan organisasi atau badan, asosiasi, lembaga, forum, perhimpunan antar pemerintah atau non-pemerintah yang tujuannya untuk meningkatkan kerjasama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama. Sebenarnya masih ada lagi, cuma mempersingkat waktu gitu ya. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 5. Sebutkan 6 jenis pajak yang tidak termasuk dalam pajak final PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama, penghasilan dalam bentuk bunga deposito serta tabungan lain, bunga obligasi, serta surat utang negara, dan juga bunga simpanan yang telah dibayarkan oleh koperasi ke anggota koperasi orang pribadi. Kemudian penghasilan berupa hadiah undian,
kemudian penghasilan berupa hadiah undian udah, kemudian penghasilan yang diperoleh dari transaksi saham, serta sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan pada bursa, dan juga transaksi pada penjualan saham ataupun pengalihan penyertaan modal di perusahaan pasangannya yang telah diterima oleh perusahaan modal Ventura. Kemudian, penghasilan yang diperoleh dari transaksi pengalihan harta, yakni dalam bentuk tanah atau bangunan, usaha real estate, usaha jasa konstruksi, dan juga penyewaan tanah atau bangunan. Lalu, penghasilan tertentu lain yang telah diatur dengan berdasarkan peraturan pemerintah. Yang soal ke-6 terakhir, sebutkan 3 pengurangan pajak yang tidak diperkenankan. Jadi yang pertama, biaya secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha antara lain biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi, dan penjualan yang diatur dengan berdasarkan aturan Menteri Keuangan, biaya admin, pajak, kecuali pajak penghasilan ya. Kemudian penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud, dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Kemudian iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Itu soal yang perlu dijawab untuk memenuhi tugas UAS. Dari saya jelas banyak kurangnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.